sekarang kita sudah melewati masa survival. Sekarang ini kita masuk ke masa recovery. Geliat para pelaku UMKM di Palembang, Sumatera Selatan masih lesu terhitung sejak 3 bulan terakhir. Ini bersamaan dengan masih tingginya penyebaran virus corona di Palembang. Faktanya saudara ada di sebelah saya. Pertama kita punya 64,2 juta unit usaha mikro kecil dan menengah. Dan ini menyerap hingga 116,98 juta tenaga kerja. Ya. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh stakeholder ya, yang juga mendukung acara pakaian Kudus ini, ya tentunya dari pemerintah kabupaten, ya, pemerintah daerah yang mungkin juga serta untuk program-program khusus dalam pelaksanaan KKN ini. Perkenalkan, nama saya Irsyad Kohar dengan NIM 898 10 10 14. Saya berasal dari jurusan Teknologi Bangunan. Alhamdulillah saya di sini tergabung dalam pengabdian masyarakat di kesempatan dalam kuliah berjangka bentuk nilai 3 seperti itu. Nah, di sini juga saya tergabung dalam kelompok 25 ya, yang didampingi DPL oleh Bapak Yuda Alif Aulia SKPM. Alhamdulillah di sini dalam KKN kali ini saya memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan tematik mengambil mengenai pemberdayaan wirausaha yang terdapat COVID-19 seperti itu. Ini saya ber-KKN di lokasi Desa Orengkin Telu, yang sebuah desa yang terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Lalu memiliki keberagaman kegiatan masyarakat. Salah satunya menggelar kegiatan selamatan untuk beberapa kegiatan sumber mata pencaharian, utamanya adalah sebagai petani atau sektor pertanian yang memiliki komoditas yaitu petani tembakau. Lalu tematik saya yaitu pemberdayaan wirausaha masyarakat terdapat COVID-19. Saya pun melakukan identifikasi dan pemetaan kondisi ekonomi yang ada di masyarakat sekitar. Akhirnya saya menemukan sasaran yaitu salah satu pelaku usaha warung atau catering bernama Ibu Husnul Kontimah, di mana beliau ini setiap harinya sebelum pandemi selalu dikunjungi oleh pelanggan setianya untuk sarapan maupun makan siang sebelum berangkat bekerja. Akan tetapi karena adanya peraturan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah, pelanggan pun hadir minim karena tidak bisa bergerak kemana-mana untuk melakukan aktivitas. Jadi harapan besar bagi Ibu Inul untuk mendapatkan pendampingan khusus oleh pemerintah daerah. Ibu Inul selaku pelaku usaha memiliki beberapa ciri yang ditemukan berdasarkan hasil asesmen. Pertama, latar belakang usaha beliau adalah atas inisiatif pribadi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga meski sudah dimulai sejak 10 tahun lalu yaitu 2010, beliau masih belum melakukan pengelolaan keuangan usaha sehingga tercampurlah keuangan pribadi maupun usaha tanpa adanya pencatatan pengeluaran maupun pemasukan. Yang terakhir, beliau juga tidak ingin mendekati sebuah risiko yang sangat besar melalui pinjaman ataupun sejenisnya. Melalui indikator ini, Bu Husnul termasuk UMKM dengan mindset subsisten. Mindset subsisten adalah sebuah pola pikir di mana pelaku usaha tidak pernah berpikir untuk bermimpi besar dalam mengembangbiakan usahanya. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka
terbentuklah suatu program kerja yang akan saya laksanakan dengan judul Program Kerja Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Inklusif UMKM Terdampak COVID-19. Adapun hal yang akan dilaksanakan adalah terkait pelatihan, literasi dan keuangan, pengembangan produk dan pengembangan pasar bersama mitra kunci yang akan saya ajak bekerja sama dalam mensukseskan program kerja ini. Baik, pada minggu kedua saya melaksanakan kuliah kerja nyata sesuai dengan tematik saya pemberdayaan wirausaha terdampak COVID-19. Pada minggu kedua ini saya melaksanakan pendampingan dengan diawali pelatihan terkait pengelolaan keuangan pribadi, keluarga ataupun usaha. Jadi hari ini sesuai dengan yang jadi pertama literasi itu terkait pengetahuan ya, kemudian kalau inklusi terkait mengaksesnya. Nah, ya, yang diutamakan 1, 2, 3 ya. Kalau 3 ini bisa lama tuh, mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kalau ini mungkin bisa tahun depan. Oh, ya. Terus penting ini. Ini monggo dipilih. Ini para anak-anak. Baik, ini adalah tujuan finansial dari Ibu Inul dengan 3 mimpi yang ingin diraihnya. Pertama adalah ingin menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, kemudian yang kedua ingin merenovasi rumah, dan ketiga ingin membeli mobil keluarga ataupun usaha seperti itu. Ini adalah buku catatan keuangan yang diberikan kepada Ibu Inul untuk mempelajari mencatat setiap harinya pemasukan maupun pengeluaran dari usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selanjutnya ini adalah dilanjut pada pelatihan pola pikir berwirausaha. Misalnya pengen promo ya, maksudnya promo yang kayak di HP itu ya, kayak di WA gitu. Kadang kan gimana, maksudnya posting gambar ya, terus layak nggak disertakan daftar harganya. Jadi kan contoh kalau usaha tuh kayak badan gitu. Iya. Di sisi saya contohkan sisi kiri ini sisi dalamnya. Iya. Itu usahanya dari dalam. Sisi kanan ini sisi dari pasar. Iya. Nah, memulai usaha itu bukan dari sini, Bu, tapi ngelihat dari peluangnya. Minggu ketiga pelaksanaan KKN Back to Village, saya melakukan beberapa kegiatan. Pertama, melakukan pendampingan dan juga membantu Ibu Inul dalam melakukan proses produksi atas pesanan yang ada dari pelanggan. Selanjutnya dari pesanan tersebut akhirnya diambil beberapa kesimpulan untuk membuat suatu foto produk sehingga produk yang dibuat memiliki sebuah kesan terhadap pembeli ke depannya jika ingin memesan dengan melihat dari katalog yang disediakan. Pada minggu ini juga Mbak Inul sudah melakukan pencatatan keuangan yang lebih rapi. Kemudian juga Mbak Inul mengikuti beberapa rangkaian kegiatan dari
Geber UMKM Bank Indonesia dengan mengikuti kegiatan motivasi dari Mary Riana dan juga sosialisasi PIRT. Silakan mau bertanya, Mbak. Oke, ini saya buka beberapa ya, jadi salah satu ya, jadi boleh diedit begitu. Proses pembuatan foto produk dengan mengambil 3 produk favorit, yaitu tumpeng, ayam bakar, dan juga geprek yang nantinya akan digunakan untuk sebagai katalog sehingga pelanggan memesan dapat melihat produk yang diinginkan untuk dibeli. Pada minggu ketiga ini dilaksanakan sebuah sharing bersama pemateri yang andal di bidangnya, yaitu Bapak Eko Nur Yahya. Itu SD, itu SMP, ada acara misalnya pertemuan gitu loh Pak. Ya itu. Terus sekarang kan Turun ya, Bu? ya. Belum apa, terus bagaimana permasalahannya apa di tengah pandemi gitu ya. Berikutnya biasanya langsung ada hasilnya. Jadi ada seperti ini pendahuluan, ada boleh tinjauan pustaka atau langsung ke kegiatan-kegiatan apa saja, lalu ada metodologi ini ya apa atau pelaksanaan kegiatan boleh judulnya nanti cari-cari ya. Nama orangnya siapa, misalnya siapa gitu. Misalnya saya, Bu. Yang tadinya siapa namanya? Irsat. Jadi nah, terus simpan aja namanya aja nggak apa-apa, cukup. Nah, sudah nggak, Bu? Nah, nanti kalau misalnya di sini kita melaksanakan penarikan KKN BTV 3 tahun 2021. Yang pertama, yang saya hormati
mitra sasaran adik-adik KKN, tetap bisa menjalin kolaborasi, tetap bisa menjalin kerjasama yang baik nantinya, tidak memutus kemungkinan ke depannya akan ada kegiatan yang serupa, mungkin juga kelanjutan dari kegiatan yang saat ini kita lakukan. Tidak ada pencatatan. Terus setelah ada KKN khususnya Mas Irsad, saya jadi mengerti cara pembukuan keluar masuk penjualan, terus pencatatan pengeluaran, pemasukan gitu. Mungkin ada Bu Pesannya semoga kedepannya bisa sering main ke sini, bisa bagi-bagi ilmu lagi. Gitu. cukup, alhamdulillah.